Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Lode hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Semuanya ya Pak. Ya. Untuk hari ini kita akan merencanakan supervisi klinis yang akan kita lakukan bersama di kelas kita masing-masing. Jadi tujuannya dari supervisi ini Pak, ya untuk mengembangkan kemampuan kita sebagai guru ya Pak. Kemudian dalam supervisi nanti Pak, saya akan menanyakan kira-kira apa yang akan fokus dari pengembangan yang hendak ini dicapai Pak dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum saya masuk di kelas Bapak nantinya pada kesempatan ini, saya akan berbincang dengan Bapak nih terkait tentang supervisi klinis kita. Ya, jadi untuk tujuan supervisi tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk pengembangan kita sebagai guru pedagog. Oke Pak, untuk supervisi klinis kita kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam supervisi klinis nanti di kelas Bapak apa? Tujuan pembelajarannya yang berkaitan dengan fokus pembelajarannya itu IPA ya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa melalui percobaan siswa dapat mengetahui cara membuat rangkaian listrik secara paralel. Wah, seru sekali ya Pak. Ya. Jadi siswa akan mencoba untuk merangkai kelistrikan secara paralel. Ya, saya pikir hal ini sangat mengasihkan nantinya untuk siswa ketika dipraktekkan oleh mereka. Baik Pak, dalam kegiatan supervisi nanti kira-kira nih Pak, dalam pembelajaran Bapak apa yang perlu Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran, apa yang akan saya supervisi, yang akan saya perhatikan nanti dalam proses pembelajaran Bapak, titik fokusnya gitu Pak. Ya, tentu sebelum saya mempersilakan siswa untuk praktek ya menggunakan listrik secara paralel, tentu saya sebagai guru harus memberikan mendemonstrasikan ya, memberikan demonstrasi singkat terkait bagaimana cara membuat rangkaian listrik secara paralel supaya ketika pada praktik nanti siswa sudah tidak bingung bagaimana cara membuat rangkaian listrik secara paralel. Oh baik Pak, terima kasih. Jadi saya bisa pahami sebagai supervisi nantinya, saya sebagai supervisor akan melihat Bapak bagaimana mendemonstrasikan atau menjelaskan cara untuk merangkai kelistrikan secara paralel. Bagian itu ya Pak? Ya, ini bagian dari penjelasan memberikan demonstrasi kepada peserta didik. Ya. Baik Pak, selanjutnya terkait strategi pembelajaran untuk kegiatan supervisi klinis nanti, kira-kira apa yang akan Bapak terapkan? Untuk strategi pembelajaran, karena ini memang kan outputnya ini kan produk. Yeah. Jadi tentu strateginya nanti adalah pembelajaran yang berbasis produk. Karena kan ini praktikum atau percobaan, maka output dari pembelajaran ini adalah siswa harus menghasilkan sebuah rangkaian atau menghasilkan sebuah produk ya, rangkaian listrik yang tadi yang sudah diuji oleh siswa. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Jadi strategi yang akan dikembangkan adalah strategi pembelajaran berbasis produk ya Pak. Ya. Jadi insya Allah Pak, untuk selanjutnya dalam supervisi klinis kita nanti berdua di kelas, saya ulangi lagi, jadi tujuan dari pembelajaran yang akan dapat Bapak terapkan di kelasnya nanti adalah siswa dapat mengetahui cara membuat rangkaian paralel. Ya. Kemudian fokus saya sebagai supervisor untuk pengembangan Bapak yang akan dicapai
yang akan saya supervisi berdasarkan apa yang ingin dikembangkan Bapak adalah kemampuan Bapak mendemonstrasikan cara membuat rangkaian listrik secara kemudian strategi yang akan Bapak gunakan adalah strategi pembelajaran. Baik Pak, terima kasih banyak. Kemudian untuk waktunya Pak, dalam waktu dekat ini kita sepakati bersama dulu kira-kira kapan ada waktunya saya masuk di kelas Bapak untuk melihat cara Bapak mengajar. Bisa hari Jumat karena hari kan apa namanya yang dipelajari adalah IPA, jadi Jumat boleh. Ya, hari Jumat Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan mulai supervisi teknis. Baik, kita akhiri pertemuan kita Pak pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Laude? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya Pak. Jadi untuk kegiatan coaching kita pada hari ini kita tetapkan dulu tujuannya ya Pak. Menurut Bapak apa tujuan dari coaching kita pada hari ini? Untuk observasi. Jadi mungkin hasil observasi yang telah kita lakukan. Alhamdulillah ya Pak. Setelah saya perhatikan observasi kemarin kan, coaching pertama kan kita mau mengembangkan minta Bapak untuk saya observasi bagaimana Bapak mendemonstrasikan rangkaian paralel dengan baik dengan kepada peserta didik ya Pak. Terus observasi saya. Jadi dari kegiatan kemarin Pak, menurut Bapak nih apa nih kira-kira yang terbaik yang telah dilakukan pada proses pembelajaran kemarin? Jadi yang sudah dilakukan pembelajaran kemarin karena pembelajarannya berbasis praktikum, percobaan, makanya kelebihan anak siswa langsung merasakan sendiri ya tujuan pembelajarannya, di mana siswa dapat membuat sendiri rangkaiannya, membuat sendiri rambu lalu lintasnya dengan menggunakan rangkaian paralel. Jadi siswa dapat membangun sendiri pengetahuannya ya, merasakan sendiri bagaimana terjadi langsung untuk membuat rangkaian paralel. Jadi peserta ini terlibat langsung saya merasa lebih aktif dan kemarin mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran yang diberikan Bapak. Kemudian dari kegiatan pembelajaran Bapak kemarin, menurut Bapak apa kira-kira yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya tentu yang harus saya perbaiki untuk saya sendiri sebagai guru adalah pertama bimbingan langsung pada siswa. Guru harus mengetahui mana yang siswa sudah paham dengan praktis, mana yang belum, supaya saya bisa membimbing langsung siswa yang bersangkutan yang belum paham sama sekali. Jadi itu ya Bapak ya siswa yang paham. Jadi menurut Bapak selanjutnya apa yang bisa dilakukan supaya persoalan tadi bisa diselesaikan dengan baik? Menurut saya yang harus adalah sebelum praktek atau percobaan dilakukan, saya harus memberikan informasi yang jelas kepada siswa mengenai alat dan bahan yang harus kita siapkan. Kemudian yang paling penting adalah langkah-langkah dari percobaan atau praktek yang harus dipahami siswa dengan baik, supaya ketika praktek sudah dilaksanakan mereka paham apa yang harus dilakukan. Luar biasa Pak untuk kedepannya. Jadi pertama yang harus dilakukan praktek identifikasi, kemudian selanjutnya Pak ini terkait tentang
kemarin kan kita sudah observasi ya bersama. Ya, kita sudah observasi kemarin, alhamdulillah demonstrasi yang dilakukan oleh Bapak sudah terlihat bagus. Ya, dan adapun kekurangan dan kelebihannya tadi sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya Pak, dalam proses supervisi atau pengembangan dari Bapak selanjutnya, apa yang perlu dikembangkan kira-kira setelah penyampaian demonstrasi kemarin, apalagi yang perlu diperbaiki dikembangkan oleh Bapak dalam proses pembelajaran? Tentu yang paling penting adalah pemahaman penguasaan materi. Saya harus menguasai materi dengan baik. Kemudian karena ini yang percobaan, sebelum siswa mendemonstrasi dan mempraktikkan langsung, yang terlebih dahulu itu harus gurunya mempraktikkan sendiri, paling tidak dari rumah sudah siap segalanya, sudah praktik sebelumnya, membuat rangkaian paralel tersebut supaya ketika pada saat praktik sesungguhnya di kelas, siswa bertanya atau ketika guru memberikan demonstrasi sudah tidak bingung lagi, sudah menguasai bagaimana cara menerapkan tersebut. Jadi penguasaan dan persiapan ya Pak, jadi yang perlu dikembangkan. Ada mungkin kompetensi yang lain Pak yang bisa dikembangkan dalam pembelajarannya selain materi yang tadi? Oh iya, kalau menurut saya pada saat ternyata kalau kelemahan saya itu dari segi pada saat penyampaian materi itu kadang menurut saya itu sudah suara saya kan kedengaran menurut saya itu sudah besar, ternyata ketika saya siswa menurut mereka suara saya itu tidak kurang keras. Jadi mungkin pada pertemuan selanjutnya bisa memanfaatkan ini ya, memanfaatkan speaker supaya suara saya itu bisa kedengaran jelas di siswa. Jadi harus ada bantuan supaya apalagi ditambah lagi bahwa di dalam kelas itu mahasiswa banyak, jadi pada tujuan ini pengeras suara supaya siswa bisa mendengarkan jelas suara saya. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang ingin dikembangkan selanjutnya dari Bapak Guru adalah penguasaan kelas, kemudian volume suara yang lebih dikeraskan lagi, bisa menggunakan audio video. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari pengembangan itu adalah supaya suara terdengar sampai kepada siswa bagian belakang ya. Kemudian kurang keberhasilannya saya tadi menyampaikan bahwa peserta didik bisa menjelaskan suara Bapak. Oke, jadi dari kegiatan pengembangan itu Pak, siapa-siapa yang bisa mendukung kegiatan? Tentu saya sebagai tim yang terpilih ini ya, yang mendukung yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian saya dan mereka saya jadikan sebagai teladan karena mereka menjadi guru. Jadi saya belajar dari mereka bagaimana cara kelas, bagaimana cara berinteraksi dengan siswa supaya siswa fokus untuk memperhatikan kita. Jadi materi ini bisa disampaikan dan siswa bisa menyerap dengan baik apa yang disampaikan kepada mereka. Jadi yang bisa mendukung adalah kepala sekolah dan termasuk sejauh ya Pak. Ya, rencana ini kegiatan pengembangannya Pak, bagaimana manajemen kelas, kemudian terkait tentang suara tadi, kapan rencana mau dikembangkan Pak? Untuk pertemuan selanjutnya saya kira itu bukan harus tapi wajib dilaksanakan karena memang tanggung jawab sebagai guru ya belajar harus dilaksanakan. Ya harus dilaksanakan ya sesegera mungkin ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak waktunya pada kesempatan ini. Semoga untuk selanjutnya pengembangan Bapak bisa lebih maksimal lagi. Saya pikir untuk hari ini Pak, terima kasih banyak waktunya. Dan ilmunya
lakukan selama